Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Capek? Kita ice breaking dulu ya biar semangat. Jadi ice breakingnya kita tepuk siku sama tepuk pundak. Jadi kalau saya bilang tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Siku, pundak, tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bisa? Gak bisa, susah kok. Susah? Iya. Suruh maju Bu, biar Ayo, Gak mau. siapa yang mau maju? Nanti saya kasih poin. Ika katanya mah. Ayo, ayo. Kalau gitu kita ganti ice breaking aja ya. Iya. Jadi kalau saya bilang tepuk satu kan gini ya. Iya. Terus kalau saya bilang tepuk dua dari kanan terus kiri. Iya. Terus kalau tiga tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kalau empat dua kali. Kalau tepuk lima dua satu. Bisa? Terlalu cepat Bu. Saya contohkan ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sudah bisa? Iya. Saya. Udah semangat? Belum. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Menyimak dan membaca Hikayat. hikayat. Ya, menyimak dan membaca hikayat. Apa sih yang kalian ketahui tentang hikayat? Ya apa? karya sastra Melayu. Ya, karya sastra Melayu. Terus, mengapa sih cerita lama masih harus dipelajari sampai sekarang? Kenapa? Karena sekarang berbau istana sentris memakai kerajaan. Iya, tapi kenapa sih itu harus dipelajari sampai sekarang agar tidak lupa atau tidak hilang? Nah, jadi hikayat adalah salah satu jenis prosa lama yang menceritakan kehidupan raja atau bangsawan. Hikayat merupakan cerita yang biasa diceritakan secara turun-temurun secara lisan. Jadi hikayat itu adalah salah satu jenis prosa lama yang menceritakan tentang keluarga raja atau istana, kemudian diturunkan secara turun-temurun. Nah, ini beberapa definisi menurut ada KBBI, ada siapa itu? Hamzah dan Supratman. Nah, ciri-ciri hikayat. Yang pertama menggunakan kata arkais. Kata arkais itu kata seperti apa? Kata arkais itu kata pada zaman-zaman kuno yang sekarang sudah tidak lazim lagi untuk digunakan komunikasi sehari-hari. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya hatta, kalau bahasa sekarang itu lalu. Terus ada mahligai, itu kalau bahasa sekarang istana mewah. Terus yang kedua ada bersifat istana sentris. Istana sentris itu apa? Hah? Apa Mbak Ika? Yang keras gak apa-apa? Ya, istana kerajaan. Jadi menceritakan tentang lingkungan kerajaan atau istana. Terus yang ketiga ada tokoh cerita dikisahkan memiliki kesaktian. Kemudian dalam penceritaannya terdapat hal yang mustahil, yang selanjutnya anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Kemudian akhir cerita bahagia. Nah, unsur-unsur hikayat sama seperti cerpen, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sudah tahu ya unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik? Sudah ya?
Nanti bisa dibaca sendiri di PPT yang sudah saya share. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada hikayat. Ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai religi, ada nilai budaya, dan ada nilai pendidikan. Nah, kemudian jenis-jenis hikayat ada 2. Apa saja? Aspek isi. Dan aspek historis. Nah, kalau aspek isi ada berapa? 5. Apa saja? Geografi. Terus yang kedua? Peristiwa. Ketiga? Agama. 4? Sejarah. Yang kelima? Cerita. Nah, kalau aspek historis ada berapa? 4. Apa saja? Melayu. Terus? Jawa. Arab, Persia. Hindu. Buddha. Nanti dibaca sendiri ya di PPT-nya. Mau dibacakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Jika tidak ada, silahkan buka grup kelas kalian. Sudah saya share linknya. Tugasnya kalian tentukan unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut. Secara berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 6 anak. Waktunya 30 menit dikerjakan di lembar kertas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Jika tidak ada, berarti sudah paham semua ya? Sudah. Yakin benar-benar paham? Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Sudah paham. Sudah paham. Baik, silakan tugasnya dikumpulkan ya di link yang sudah saya share. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap semua sudah paham ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Hikayat. Pengertian hikayat tadi apa Mas Redi? Lupa. Harus ingat Mas Redi, apa? Ayo Mbak Ika, atau Mbak Manda, atau Mbak siapa itu, Mbak Putri, Mbak sama Mbak Aulia, Mbak Rika, apa? Karya sastra lama Melayu. Karya sastra Melayu. Lari-lari. Yang menceritakan tentang apa Mbak Aulia? Tentang kerajaan. Tentang kerajaan. Terus apa lagi tadi? Ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri kayak tadi apa saja? Sifat anonim. Bersifat anonim, terus Stabilan. mustahilan, terus Istana sentris. istana sentris. Apalagi? Kata arkais. Menggunakan kata arkais. Ada lagi? Alur berbingkai. Alur Berbingkai. alur berbingkai. Terus tadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, itu sama seperti cerpen ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ada nilai apa saja? Nilai moral. Nilai moral. Terus Sosial. nilai moral itu berkaitan dengan apa? Ayo apa? Lupa. Ini yang berkaitan dengan hubungan baik buruknya tokoh. Kemudian nilai sosial berkaitan dengan Hubungan Tokoh. antar manusia. ya hubungan tokoh dengan tokoh yang lain. Kalau nilai religi itu nilai keagamaan ya. Kalau nilai budaya Tentang kebiasaan masyarakat. tentang kebiasaan masyarakat. Nilai pendidikan hubungan dengan Mencari ilmu pengetahuan. iya betul sekali. Baik, saya akhiri pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.